Kalau kalian masih ingat, dulu cara kita nyari sebuah video ya dengan mengetik judulnya di kolom pencarian. Terus, kalau video yang kita cari udah ketemu, baru kita tonton video itu. Tapi sekarang, bersamaan dengan semakin populernya bentuk video short atau video singkat, menyebabkan kita jarang mencari sebuah video yang memang ingin kita tonton. Kebanyakan dari kita justru terbawa arus scrolling untuk menemukan video yang dapat kita nilai bagus atau menarik. Pada dasarnya, fenomena tersebut memiliki beberapa problem mendasar yang cukup berisiko bagi diri seseorang, khususnya bagi seorang anak muda yang memang sepatutnya mencari jati diri atau mengasah karakter yang dimilikinya. Ketika seseorang tenggelam dalam aktivitas scrolling video pendek, baik di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, atau apapun itu, tanpa disadari, mereka akan kehilangan sangat amat banyak waktu yang terbuang, yang seharusnya mampu untuk dimanfaatkan dengan lebih bijaksana, dengan melakukan beragam tindakan positif dan produktif. Dan meskipun banyak yang beralasan bahwa di dalam aktivitas tersebut pun terdapat beragam konten positif dan bermanfaat, namun hal tersebut tidak sebanding dengan banyaknya waktu yang terbuang dan efek samping yang diberikan oleh hujan informasi yang merangsek masuk dalam kepala kita sebagai manusia. Sebab, otak yang kita miliki membutuhkan waktu untuk istirahat setelah diberi banyak informasi yang berlebihan. Barulah, setelah itu, pikiran kita dapat memproses nilai positif yang kita temukan, hingga menyentuh ranah kesadaran dan berakhir pada sebuah tindakan nyata. Sementara, ketika kita menjelajahi begitu banyak video pendek yang kita tonton, maka akan lahir sebuah keadaan di mana meskipun kita menemukan konten positif dan bermanfaat sekalipun, otak kita tidak lagi mampu memprosesnya dengan baik. Sebab, terlampau banyak informasi yang sebelumnya telah masuk, khususnya dari konten-konten absurd atau video-video yang tidak bermanfaat. Situasi tersebut menyebabkan keadaan di mana konten positif dan bermanfaat yang kita temukan sekalipun tidak berhasil untuk menyentuh ranah kesadaran yang kita miliki, hingga gagal untuk melahirkan sebuah motivasi yang menyebabkan kita gagal mempraktikkan nilai-nilai positif tersebut. Alhasil, nilai dari konten positif tersebut hanya akan kita lupakan, dan kita terjebak dalam siklus pengulangan yang sangat amat sering menguras atau menghabiskan waktu yang kita miliki. Sedangkan kita nggak dapat apa-apa, nggak ada yang berubah dari diri kita yang sekarang dengan diri kita yang kemarin. Nggak ada sebuah peningkatan yang dapat mengantarkan diri kita pada sebuah kondisi hidup yang lebih baik. Di sisi lain, terdapat beberapa orang yang memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin untuk mengasah dirinya, meningkatkan value atau nilai yang dimilikinya dengan fokus mempertajam keahliannya dan mengumpulkan ilmu sebanyak mungkin atau membentuk bakat yang dimilikinya. Sementara kita masih gagal untuk mengendalikan diri dan berlindung dalam sebuah pembenaran bahwa di balik aktivitas membuang-buang waktu tersebut masih dapat ditemukan konten positif dan bermanfaat. Padahal, kalau memang kita benar-benar mengerti makna dari kata positif dan bermanfaat, seharusnya kita mampu untuk mengendalikan diri kita dengan secara langsung mencari jenis video yang kiranya memang benar-benar positif, bukan dengan menunggu hal tersebut di tumpukan video pendek yang gak pasti, dan justru dapat merusak pengetahuan yang kita miliki dengan tumpukan informasi yang membuat otak dan pikiran kita menjadi lelah. Kemungkinan besar, kebanyakan dari kita yang berlindung dalam pembenaran tersebut pada dasarnya memang belum mampu untuk mengerti perihal apa sih nilai positif yang memang cocok untuk diri kita. Apa sih jenis video yang dapat dibilang bermanfaat untuk kehidupan kita. Hingga pada akhirnya, kita hanya menggantungkan hal tersebut dengan men-scroll secara buta tumpukan demi tumpukan video pendek, yang kebanyakan pada akhirnya justru akan kita lupakan. Kalau nggak percaya, mungkin kita bisa tantang diri kita sendiri. Masih ingat nggak diri kita dengan video short yang kita tonton seminggu yang lalu? Bahkan yang positif dan bermanfaat sekalipun. Pasti kebanyakan dari kita udah lupa. Karena seperti yang telah kita bahas sebelumnya, saat kita menerima informasi tersebut, otak kita udah capek, yang menyebabkan kegagalan dalam mengelola konten positif tersebut dengan baik. Pada dasarnya, di dunia yang semakin semeraut dan gak jelas ini,
ketika banyak orang terombang-ambing atau hanyut dalam keadaan seperti yang telah kita bahas barusan, justru kita dapat mengambil sebuah kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki sebagai seorang manusia, yang kemudian dapat menjadikan kita sebagai seorang pribadi yang bernilai, yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Hanya anak kecil yang haus akan sebuah hiburan dan terus menuntut untuk dihibur. Kita yang dewasa seharusnya memahami bahwa hidup tidak sesederhana itu. Sebab ketika ada banyak waktu yang kita buang dengan percuma, di saat yang sama tidak ada peningkatan sama sekali dalam diri kita. Jadi, jangan salahkan hidup yang tidak adil ketika kita sendiri gagal untuk menjadi adil pada diri kita, gagal untuk menjadi adil pada waktu yang sepatutnya berhasil kita kendalikan bersama. Sekian kausalitas yang hening, saya Lukman Hakim Azubaidi mohon pamit. Sampai jumpa.